Halo semuanya para pencinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita kembalinya sang tak terkalahkan ke daratan utama. Di mana pembahasan sebelumnya diakhiri dengan Taeyong yang menerobos masuk ke tempat persembunyian sang pedang iblis untuk menangkapnya. Namun pertarungan itu takkan berjalan dengan mudah disebabkan sang pedang iblis merupakan bencana berjalan dari kultus iblis yang sangat ditakuti di daratan utama. Meski Taeyong sudah mengerahkan segalanya, tapi dia tetap saja belum mampu menggores tubuh lawannya berbanding terbalik dengan dirinya yang sudah dipenuhi luka. Di sisi lain Tang Suk merasa Kang Seon sangat kejam dengan membiarkan masternya bertarung seperti itu. Namun Kang Seon yakin cara inilah jalan terbaik untuk meningkatkan kemampuan Taeyong yang hanya ingin mengejar kekuatan. Sementara itu sang pedang iblis mengakui kemampuan Taeyong yang sudah pantas untuk menantangnya karena dia menunjukkan kegigihan serta kerja keras dalam tiap tekniknya. Hanya saja semua itu tidaklah cukup untuk mengincar lehernya, bahkan menggoresnya saja dia belum bisa. Bahkan sosok ini mengatakan Taeyong masih membutuhkan puluhan tahun dalam berlatih untuk melawannya. Ucapan itu tak dapat dibantah oleh Taeyong, tapi bukan berarti dia harus tunduk dan menyerah, karena harga diri seorang seniman bela diri adalah bertarung hingga ajal menjemput. Setelah itu sang pedang iblis menodongkan pedangnya sambil mengungkapkan jika dia tidaklah tertarik pada nyawa Taeyong dan akan melepaskannya jika dia segera pergi sekaligus jangan pernah lagi muncul di hadapannya. Akan tetapi sang pedang iblis harus mendengar jawaban dari seseorang yang ingin kehilangan nyawanya. Di mana Taeyong terus tertawa dan merasa pertarungan ini sangat menyenangkan melebihi makanan apapun dan kelezatan sake serta para wanita. Dia mengakui sosok di hadapannya benar-benar pantas disebut sebagai bencana berjalan, bahkan teknik berpedangnya tak memiliki celah. Tapi Taeyong merindukan sosok yang mendedikasikan hidupnya demi mengejar kekuatan, dan hidupnya takkan berarti tanpa adanya sosok yang harus dilampaui. Sekarang sosok itu berada di hadapannya dan dia takkan menyerah maupun melarikan diri dari pertarungan karena peduli pada hidupnya. Lalu hal mengejutkan kembali terjadi hingga membuat sang pedang iblis terperangah. Semua itu disebabkan Taeyong yang melesat maju tiba-tiba saja terdorong oleh sesuatu hingga tubuhnya terpental beberapa kali. Dia sekarang berada dalam cengkeraman seseorang, seakan Taeyong hanyalah mainan untuk orang itu. Yang benar saja sosok yang melakukannya adalah muridnya sendiri dengan senyuman yang seperti meledek masternya yang baru saja dihajar. Walau tertawa tapi suaranya gemetaran dan mempertanyakan apakah dia harus sekarat agar Kang Seon datang membantunya. Entah dia harus merasa lega maupun malu, tapi dirinya benar-benar sudah kehilangan kekuatannya. Di sela itu Kang Seon penasaran kenapa aliansi bela diri memberi tugas seperti ini kepada Taeyong. Walau dia sudah menyelesaikan beberapa tugas dengan sangat baik, meskipun sebenarnya semua itu merupakan campur tangannya, tapi menghadapi sang pedang iblis terlalu berlebihan. Meskipun Kang Seon mengakui kemampuan sang pedang iblis, tapi bukan berarti dia bisa mengalahkan Tang Suk, dan dengan penuh percaya diri Tang Suk menegaskan jika dia mencapai alam berbunga 20 tahun lebih cepat dari sang pedang iblis. Ucapan itu membuat Kang Seon sedikit jengkel karena kepribadian Tang Suk benar-benar selalu membanggakan dirinya. Meski begitu Tang Suk berpendapat jika pedang iblis bukanlah sosok yang bisa dikalahkan hanya dengan mencapai alam tanpa batas. Sebagai seseorang yang telah melihat peperangan antara kebenaran dan kejahatan, maka orang itu benar-benar tak boleh dianggap remeh. Anggapan itu cukup membuat Kang Seon terkejut karena biasanya Tang Suk hanya selalu membanggakan dirinya. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Tang Suk memberitahu jika Sun Wo memusnahkan desa musuh tanpa ampun.
Kang Seon merasa hal itu bukanlah masalah karena mereka sedang berada dalam gejolak peperangan. Lalu Tangsuk lanjut memberitahu jika Sunwoo memiliki sebuah misi untuk memastikan tidak adanya benih yang akan tumbuh dalam pihak musuh meskipun mereka hanyalah warga biasa dari kultus iblis. Kenyataan itu cukup mengejutkan Kang Seon karena tak menyangka sang pahlawan dari Mount Hua melakukan tindakan keji seperti itu. Meski beralasan keadilan, tapi sosok Sunwoo yang selalu dipandang mulia seharusnya tidak melakukan misi yang merenggut kehidupan tanpa pandang bulu muda dan tua, bahkan anak-anak, dan Tangsuk lanjut membeberkan jika fakta itu telah ditutupi sehingga hanya para petinggi yang mengetahuinya. Walau Sunwoo bukanlah salah satu dari top 10 master puncak, tapi kemampuannya tidak diragukan, bahkan semua orang menghormatinya. Jika kenyataan pembantaian itu diketahui oleh daratan utama, maka nama Sekte Mount Hua akan tercemar dan berpotensi diasingkan, bahkan merupakan awal dari keruntuhannya. Sejauh ini rumor terkait fakta itu sudah mulai menyebar, tapi tak seorang pun yang ingin mempercayainya. Kang Seon mengerti, tapi jika ada bukti maka keadaan pasti akan berubah. Di saat yang sama Taeyong baru saja sampai ke dalam ruangan. Dia menunjukkan tatapan yang sangat serius seakan ada kabar yang penting. Dia pun memberi sebuah surat yang berisi misi yang harus dilakukannya terkait tantangan sang pedang iblis yang ditujukan kepada Sunwoo. Taeyong akan pergi ke sana dan dia berharap Kang Seon akan membantunya disebabkan lawannya kali ini seorang monster. Saat tiba di Sekte Mount Hua, maka Taeyong akan menargetkan sang pedang iblis yang sedang mempersiapkan dirinya sebelum duel terjadi. Saat melakukan meditasi, sang pedang iblis mengingat kejadian masa lalu yang membuat amarahnya memuncak. Dulunya dia sangat menikmati tinggal di sebuah desa tanpa adanya perang. Lalu seorang anak kecil meraih tangannya. Bocah ini tersenyum kepada sang pedang iblis, bahkan wajah mereka berdua terlihat mirip. Siapa sangka bocah itu adalah putranya, dan meski mereka dikenal sebagai tokoh jahat dari daratan utama, tapi desa ini sangatlah menyenangkan. Di sana juga istrinya selalu tersenyum dan menyambut kepulangannya. Namun hayalan yang diingatnya tiba-tiba saja berubah menjadi bencana. Di mana tangan putranya terbakar bahkan menghilang tanpa jejak. Lalu desa yang ditinggalinya telah dihancurkan dengan api yang tak terkendali. Di sana sang pedang iblis melihat seseorang yang bertanggung jawab atas insiden ini. Sosok itu adalah Sunwoo yang merupakan tokoh pahlawan dari kebenaran. Sejak saat itu sang pedang iblis dipenuhi amarah disertai benci terhadap Sunwoo dan bersumpah akan membalaskan dendamnya. Kemudian Sunwoo membuka matanya setelah bermeditasi disebabkan merasakan ada sesuatu yang mendekati tempat persembunyiannya. Siapa sangka sebuah pukulan telah tiba di depan matanya untuk menghancurkan wajahnya. Namun sang pedang iblis memiliki insting yang sangat tajam dan dia berhasil menghindari pukulan tersebut. Karena tinju itu meleset, maka dinding di dalam gua menjadi sasarannya. Serangan itu menciptakan gemuruh dalam gua yang sangat hebat dan mereka berdua harus segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu di luar gua terlihat Kang Seon dan Tangsuk yang sedang mengamati. Sang pedang iblis yang meninggalkan tempat persembunyiannya menanyakan siapa orang yang berani menyerangnya. Siapa sangka Taeyong tertawa dan menganggap jika sang pedang iblis hanya akan membawa masalah jika dia tetap hidup. Taeyong tak akan sungkan mengeluarkan segala kekuatannya dan tubuh yang sangat berotot menunjukkan betapa kerasnya dia sudah berlatih. Tinju Taeyong sangat keras dan sang pedang iblis mencoba mengatasinya menggunakan pedangnya. Kekuatan hebat yang ditunjukkan oleh Taeyong membuat sang pedang iblis terlempar hingga ke bawah.
Meskipun begitu, sang pedang iblis masih berdiri kokoh, seakan serangan itu bukanlah apa-apa untuknya. Sang pedang iblis tak mengetahui kenapa orang itu menyerangnya, tapi dia takkan bersikap lunak lagi. Taeyong malah menganggap hal itu lebih baik karena dia datang untuk mengalahkannya sekaligus merebut nama besarnya. Hanya saja hal itu takkan mudah disebabkan sang pedang iblis bukanlah lawan yang bisa diatasi dengan mudah, bahkan dia terus menghindari serangan beruntun Taeyong tanpa masalah. Meski begitu, Taeyong tak ingin menyerah, dan kali ini dirinya akan meningkatkan baik kecepatan maupun kekuatan tinjunya. Saat menangkis tinju itu, sang pedang iblis merasa teknik yang digunakannya terlihat mirip dengan tinju Shaolin, namun terdapat perbedaan yang signifikan. Baginya kemampuan Taeyong lebih fleksibel dan kreatif, ditambah dukungan dari kekuatan fisiknya yang luar biasa. Sebagai salah satu tokoh besar dalam kultus iblis, dia telah menghadapi banyak musuh, tapi belum pernah melawan bela diri yang digunakan oleh Taeyong. Menunjukkan tekniknya merupakan ciptaannya sendiri. Di sisi lain, Kang Seon menanyakan pendapat Tang Suk terkait duel yang dilihatnya. Dia tersenyum sambil ingin mendengar jawaban, apakah Taeyong memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Lalu Tang Suk menegaskan jika pedang iblis bukanlah sosok yang dapat dikalahkan meskipun mencapai alam tanpa batas. Kemudian Tang Suk memutuskan untuk bertarung sendiri dengan sosok di hadapannya. Sang pedang iblis dapat merasakan jika orang itu bukanlah sosok yang mudah ditangani. Saat Tang Suk ingin ikut campur, sang pedang iblis sudah melesatkan tebasan aura pedangnya, namun berhasil dihindari dengan mudah. Dia tak mengenal siapa orang di depannya, tapi sang pedang iblis yakin Tang Suk lebih kuat dibanding lawan sebelumnya. Di sela itu Tang Suk hanya menatap dengan tajam karena tak menyangka akan bertemu dengan sang pedang iblis, bahkan bertarung secara langsung dengannya. Tapi dia tak punya waktu untuk perkenalan karena pertarungan sebaiknya diselesaikan secepat mungkin. Lalu tangan milik Tang Suk kian berubah diikuti kuku tajam serta aura yang jahat. Kemudian Tang Suk melesat maju setelah cakarnya dipenuhi aura racun miliknya. Lalu sang pedang iblis segera menyambutnya dengan mengandalkan pedang terbaik miliknya. Bentrokan keduanya pun tak dapat terhindarkan tanpa salah satu dari mereka terhempas. Tang Suk hanya tersenyum karena sang pedang iblis merupakan orang yang cocok untuk menguji kemampuannya. Kemudian Tang Suk kembali menyerang dan akan melihat sampai kapan bocah iblis di depannya bertahan. Meski serangan yang dilancarkannya sangat hebat, tapi sang pedang iblis masih saja tak bergeming, bahkan tetap menjaga raut wajah angkuhnya. Tang Suk yang kesal akan ekspresi itu segera melayangkan serangan selanjutnya untuk membetulkannya. Serangan tersebut dilancarkan tepat mengarah kepada wajah sang pedang iblis. Akan tetapi Tang Suk malah membatalkan serangannya diiringi raut wajah tersenyum yang seakan meledek lawannya. Siapa sangka dia memilih untuk menggunakan senjata tersembunyi yang ada di lengannya. Jarum itu pun meluncur dengan racun yang sangat mematikan, bahkan mampu menghabisi nyawa seseorang dengan mudah. Meski sang pedang iblis berhasil menghindari beberapa jarum, tapi tetap saja dia kecolongan hingga membuat wajahnya tergores. Kini dia harus mundur tanpa mengambil resiko yang membahayakan hidupnya. Akan tetapi luka gores itu malah tak banyak berdampak, bahkan Tang Suk menetralisir racun yang masuk di tubuhnya. Dengan energi internal yang hebat dalam tubuhnya, maka dia bisa mengatasi racun yang tak terlalu berlebihan dengan baik. Lalu dia menanyakan apakah sosok di hadapannya adalah sang master racun yang sangat terkenal dari keluarga Tang. Namun Tang Suk menyebut jika master racun sudah mati dan dia adalah sang kaisar racun yang lebih kuat dan berbahaya. Kang Seon yang kembali melihat tingkah Tang Suk benar-benar belum terbiasa akan sifat anehnya.
Kemudian Tangsuk kembali menyerang karena pertarungan ini akan berakhir setelah salah satu dari mereka mati. Sang pedang iblis pun berpikir demikian karena dia tak terlalu tertarik menghabiskan waktunya selain melawan Sun Wo demi menyelesaikan pembalasan dendamnya.